Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pagi hari ini dalam Morning Blessing di hari Selasa, di minggu yang pertama bulan Agustus ini. HCC Family dimanapun berada, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang pertama, pasal yang ke-8 maksud saya, ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi setiap kita, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah deklarasi iman, deklarasi Injil bagi kita bahwa di dalam semua orang yang berada di dalam Kristus tidak akan menghadapi penghukuman atas dosa mereka, penghukuman atas dosa yang kita lakukan. Tapi keadaan ini jangan dipahami seperti bahwa kalau begitu kita bebas melakukan apa saja. Ada orang yang berkata, oke, kita sekali selamat tetap selamat. Nah, mari kita lihat dengan lebih cermat, kita lihat dengan lebih baik, karena cara kita mengerti bagian ini akan menentukan bagaimana cara kita hidup. Orang-orang yang hidup sembrono, tidak mau ikut aturan, selalu maunya melawan kehendak Tuhan, selalu hidupnya suka-suka dia, tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Itu terjadi karena salah memahami bagian ini. Ini bagian yang sangat penting. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita harus mengerti dulu bagaimana hal itu terjadi dan siapa mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dijelaskan bahwa kita ini menerima pembenaran dari Allah bukan berarti dosa kita tidak dihukum. Dosa kita itu dihukum, tapi yang menanggung hukumannya adalah Yesus. Semua tuntutan atas kesalahan kita itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kalau dalam bahasa sederhana sekarang, kita yang berbuat jahat, Tuhan Yesus yang dipenjara. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak sesederhana itu. Dosa yang kita perbuat mengharuskan kita seharusnya menerima salib, menerima cambukan, menerima rasa ketertinggalan, rasa sendirian yang dialami Yesus. Semua yang Tuhan Yesus alami, harusnya kita yang mengalaminya. Karena itu adalah bagian kita. Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat menjadi dosa supaya kita diterima di hadapan Allah. Jadi jangan merasa bahwa saya sudah diselamatkan, saya ada di dalam Kristus, saya bebas melakukan apa saja. Kita mesti lihat apa yang menyebabkan semua orang yang berada di dalam Kristus tidak mengalami penghukuman. Apa yang menyebabkan? Karena hukuman yang seharusnya kita terima sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saudara, dengan mengerti hal ini, kita harusnya lebih berhati-hati dalam hidup kita. Ada orang berkata, saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi senang melihat Yesus terus-terusan ada di salib bagi kita. Dalam tanda kutip, terus-terusan ada di salib bagi kita. Ada orang mengatakan, kalau nyanyi di gereja, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi perlakuannya, cara berbisnisnya, cara bekerjanya, itu semua membuat Tuhan Yesus menderita di kayu salib. Maksud saya adalah begini, perubahan hidup kita itu harusnya lahir dari kesadaran bahwa kita sudah menerima sesuatu yang seharusnya kita tidak pantas untuk terima. Waktu kita punya kesadaran penuh bahwa saya ini diselamatkan, saya ini menerima anugerah Allah, saya ini menerima kebaikan Allah, bukan karena saya layak, tapi karena Kristus sudah menanggungnya bagi saya. Harusnya dalam hati kita ada dorongan untuk kita hidup lebih baik hari ini. Untuk kita berbuat lebih baik bagi Tuhan hari ini. Untuk kita hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan hari ini. Kenapa? Karena Dia sudah melakukannya bagi kita. Ini bukan soal balas budi, tapi ini berbicara tentang bagaimana kita menghargai karya Kristus yang besar di dalam hidup kita.
Sederhana, saudara. Kalau ada orang, manusia berbuat baik kepada kita, apa yang bisa kita perbuat untuk membalas kebaikan orang tersebut? Kalau dia berikan kita barang, mungkin kita bisa ganti dengan barang. Tapi itu barangnya. Nah, niat hatinya, kebaikannya, bagaimana kita membalas? Tentu dengan perlakuan kita yang juga seharusnya menghormati dan menghargai baik terhadap orang tersebut. Bayangkan Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Bagaimana respon kita kepada Tuhan? Apa yang paling berkesan seharusnya bagi kita dari ayat ini? Harusnya adalah kita memiliki satu jaminan yang membuat kita tenang dalam menjalani hidup ini. Bukan berarti kita bebas melakukan dosa, tapi kita punya jaminan bahwa sampai di akhir kehidupan kita tidak akan menerima hukuman atas pelanggaran kita, tapi kita akan disambut oleh Yesus Kristus Tuhan untuk kita bisa menikmati Dia lebih dekat lagi. Kita bisa menikmati Dia muka dengan muka. Itu adalah sesuatu yang sangat menenangkan bagi kita. Kita tahu bahwa kemana kita akan pergi, kita tahu siapa yang akan menyambut kita tahu bagaimana kita akan hidup setelah kita keluar dari dunia ini. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus, bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi itu berarti kita hari ini yang sudah ada di dalam Kristus, kita harus hidup bagi Kristus. Kita harus hidup untuk Dia. Kita harus hidup melakukan firman-Nya. Kita harus hidup melakukan kehendak-Nya. Saudara, saya percaya sekali bahwa di dalam kehidupan kita, orang percaya ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kita. Yang menuntun kita, mengajar kita untuk kita bisa mengalami perubahan di dalam perilaku kita. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan, ketenangan, dan memberikan kita kepastian akan hari depan kita. Bahwa di dalam Yesus, kita semua satu hari nanti akan berjumpa muka dengan Dia. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menikmati Tuhan dalam satu hubungan yang jauh lebih dekat. Kita bisa memandang wajah-Nya. Kita bisa menikmati kehadiran-Nya lebih dari yang kita nikmati selama kita ada di dunia ini. Saudara, tetaplah bersemangat dalam pekerjaanmu, tetaplah bersemangat dalam segala aktivitasmu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Shalom.